Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan presentasi dari tugas menyusun proposal dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Saya mengambil judul Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap kinerja pada Bank Swasta XYZ. Saya Muhammad Ibn Khaldun Rahmatullah, NIM 23030101017 dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pendahuluan, latar belakang. Metode evaluasi kinerja ini adalah cara yang bisa digunakan oleh organisasi untuk khususnya para pelaksana dalam mempertanggungjawabkan setiap laporan yang dibuat. Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui apakah terjadi keterlambatan pertanggungjawaban laporan setiap unit-unit kerja atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Dari hasil kinerja yang dilakukan oleh para pelaksana memerlukan pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari setiap unit-unit pertanggungjawaban sesuai informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan pusat pertanggungjawaban. Berikutnya, masih dalam pendahuluan, akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang disesuaikan dengan pusat pertanggungjawaban yang akan mengarah pada proses akuntansi dan menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk melakukan pengembangan, perubahan, serta evaluasi pada kinerja dari para pelaksana. Akuntansi pertanggungjawaban adalah gambaran yang menunjukkan hasil atau proses yang terjadi dalam organisasi yang di dalamnya berisi informasi nilai tindakan, serta rencana dari pusat-pusat pertanggungjawaban dan berisi informasi pendapatan serta pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka proposal ini berjudul Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja pada Bank XYZ. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan antara analisis akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja pada Bank XYZ. Batasan masalahnya adalah penelitian ini meneliti hubungan antara analisis akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja Bank XYZ. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja Bank XYZ tidak dibahas, jadi hanya akan membahas tentang analisis akuntansi pertanggungjawaban yang akan dicari kaitannya dengan kinerja Bank XYZ. Tujuan penelitiannya adalah untuk mencari kaitan antara analisis akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja karyawan pada Bank XYZ. Manfaat penelitian adalah, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan sebagai bahan masukan dalam masalah pertanggungjawaban dan kinerja. Bagi instansi pendidikan, manfaatnya adalah sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sama. Sedangkan bagi penulis sendiri, manfaatnya adalah untuk memenuhi tanggung jawab penelitian sebagai acuan untuk mendalami akuntansi pada khususnya dan menjadi motivasi untuk masa depan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif sehingga tidak ada pengolahan angka-angka. Alasan mengapa menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah tujuan penelitiannya adalah menganalisis
bagaimana akuntansi pertanggungjawaban diterapkan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ. Fokusnya adalah tidak pada hubungan antar angka-angka, tetapi adalah pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, bukan pada pengujian hipotesis kuantitatif. Pada penelitian ini, atau dalam proposal ini, tidak menyebutkan variabel bebas dan terikat yang terukur secara statistik, tetapi lebih menitikberatkan pada deskripsi dan interpretasi atas proses pelaporan, pusat pertanggungjawaban, dan penilaian kinerja. Alasan berikutnya adalah peneliti ingin menggambarkan hubungan antara sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan pencapaian kinerja sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif. Daftar pustaka. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan sampai bagaimana baiknya manajer pusat pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang langsung di bawah pengawasannya dan yang merupakan tanggung jawabnya atas suatu sistem yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap pertanggungjawaban. Tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Sedangkan manfaat akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama sebagai dasar penyusunan anggaran, kemudian sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, dan berikutnya adalah sebagai pemotivasi seorang manajer. Definisi dari kinerja adalah kinerja merupakan hasil pencapaian oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi pada pekerjaan mereka menurut peran serta tanggung jawab yang diberikan. Kajian pustaka berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Robert L. Mantis dan John H. Jackson, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu adalah kemampuan mereka. Kemampuan ini bisa berkaitan dengan kecerdasan, bakat, dan sebagainya. Kemudian motivasi. Yang mempunyai motivasi tinggi biasanya akan mempunyai kinerja yang lebih bagus. Kemudian dukungan yang diterima dari lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan adanya dukungan dari lingkungan, diharapkan kinerjanya akan meningkat. Kemudian keberadaan pekerjaan yang dilakukan. Ya, di sini maksudnya adalah apakah pekerjaan itu penting atau tidak. Kemudian hubungan antar manusia di dalam organisasi. Jika hubungannya positif, biasanya akan menaikkan kinerja. Tujuan penilaian kinerja. Secara teoritis, tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu bersifat evaluation dan development. Yang bersifat evaluation harus menyelesaikan, yaitu hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Berikutnya, hubungan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja. Dalam penilaian kinerja diperlukan pelaporan yang dapat memantau kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban. Untuk itu, penting menetapkan sejak awal tentang informasi apa yang harus dilaporkan, mekanisme pelaporan tertulis, dan bagaimana sistem pelaporan perusahaan disusun untuk kepentingan pihak eksternal dan internal.
Beberapa referensinya adalah yang pertama adalah eh, buku yang berjudul Accounting Tax and Cases yang ditulis oleh Anthony dan Hermaton, penerbitnya adalah McGraw-Hill. Kemudian buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan yang diterbitkan oleh penerbit Galia Indonesia yang ditulis oleh Mangku Prawiro tahun 2007. Kemudian buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, tulis oleh Rifai pada tahun 2004. Kemudian buku berjudul Human Resource Management, penerbitnya Southwestern College Publishing yang ditulis oleh Matis dan Jackson pada tahun 2001. Berikutnya adalah buku berjudul Manajemen Kinerja, Strategi dan Implementasinya yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang ditulis oleh Wahyudi pada tahun 2002. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.